Ada 3 hal yang perlu Anda perhatikan untuk bisa menikmati video ini. Yang pertama, Anda sudah pernah menonton film yang dibahas di sini setidaknya sekali. Kedua, Anda paham apa itu roasting. Dan yang paling penting, Anda memahami bahwa semua yang saya katakan di sini hanyalah bercanda. Gwen terlihat memasang kamera dan langsung menuju ke arah teman-temannya. Akan tetapi, tepat di adegan selanjutnya, Gwen terlihat datang dari arah sebelah kiri. Yang artinya, Gwen meletakkan kamera di sebelah kiri. Tapi kenapa mereka malah berpose dan berjoget-joget menghadap kemari? Mari kita rayakan ulang tahun teman kita di siang hari, karena memberikan kejutan di malam hari tepat pada jam 12 malam sudah terlalu mainstream. Menyia-nyiakan makanan. Lupa caranya menutup blender. Lupa caranya mematikan blender, dan menyia-nyiakan makanan. Membuang-buang dan menyia-nyiakan air. Menyia-nyiakan makanan, dan menyia-nyiakan makan. Sepertinya film ini tidak cocok ditayangkan di Afrika. Ketika Anda memasak, tutuplah jendela dapur Anda agar asap masakan Anda tetap berada di dapur dan membuat mata Anda menjadi merah. Dan jangan lupa pasanglah kain horden di jendela dan biarkan ia menjuntai sedekat mungkin dengan kompor Anda. Dengan begitu, kerinduan Anda dengan mobil pemadam kebakaran akan segera terobati. Mati gue telat! Bagaimana mungkin Anda telat? Anda kan bangun tepat ketika jam waker Anda berbunyi. Kecuali jika Anda memang menyetel jam waker untuk berbunyi ketika Anda sudah telat. Arsitek yang dulu membangun rumah ini seolah berkata, "Guys, ayo kita bangun rumah 3 lantai. Kira-kira kamar mandinya berapa ya? 1 ya? Iya, 1. 1 pas ya? Iya, bener." Bonus gratis sudah dibuat. Tapi jangan sampai ketahuan manajer gue ya. Oke. Thank you. Dan manajer Bono tidak mendengar semua itu dalam jarak yang sedekat ini. Bagaimana mungkin buku-buku ini bisa jatuh menyentuh lantai jika di atasnya ada... Ya, itu. Berpose di depan pintu sebuah kafe, di mana hal ini sangat mengganggu karena menghalangi pengunjung lain yang ingin masuk atau keluar dari kafe. Dan yang paling penting, Anda akan langsung dicap norak. Membuka segel dan meminum minuman yang belum dibayar. Kalau Die Hard termasuk film romantis nggak? Ini adalah cover VCD yang dilihat Gwen saat ia menanyakan apakah film ini termasuk romantis atau tidak. Padahal dari segi cover, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau itu adalah film romantis. Bagaimana mungkin Anda bisa mengira bahwa film dengan cover yang menampilkan wajah tegang seorang pria dengan luka di pelipis mata sebagai film romantis? Helikopter? Ledakan di atas gedung di malam hari? Film romantis? Bagaimana mungkin film dengan judul Mati Keras Anda anggap sebagai romantis? Mereka menangis saat kredit titel sudah ditampilkan. Itu berarti mereka bersedih akan adegan terakhir di film Titanic. Yah, siapapun juga akan sedih melihat kalung semahal itu harus dibuang sia-sia. Tapi tahukah Anda apa yang lebih sedih? Ini. 97% orang yang menikmati video saya tidak mensubscribe channel ini. Sedih sekali. Makanya subscribe channel ini agar saya tidak bersedih lagi. Terima kasih. Keke menghampiri jendela yang hordennya terbuka. Sangat aneh karena di sepanjang siang hari, seluruh horden di rumah itu tertutup. Bisa jadi mereka sengaja menutup semua horden di siang hari dan hanya membukanya di malam hari karena mereka keturunan vampir. Mau pernah ngitung gak sih? Berapa ratus atau ribuan malam minggu yang kita lewatin bertiga di rumah nonton VCD doang. Ribuan malam minggu? 1000 malam minggu saja sudah 19 tahun, apalagi ribuan. Memangnya umur kalian berapa? Oh iya, lupa, vampir kan abadi. Cowok yang numpang mandi di rumah perempuan. Dan juga lupa mengunci pintu sehingga para gadis berhasil masuk dan mengambil foto. Dan juga gadis-gadis yang lama tidak punya pacar tapi memiliki kelakuan barbar untuk menerobos masuk ke kamar mandi dan memotret seorang cowok yang sedang mandi. Tapi gue udah coba nomor teleponnya. Apaan? Panti jompo. Angkat nenek-nenek mulu. Di panti jompo, yang nenek-nenek adalah pasien penghuninya. Sementara yang angkat telepon seperti bagian CS dan informasi, ya bukan nenek-nenek lah. Karena kalau nenek-nenek bisa jadi akan menimbulkan... Halo, apa benar di sini panti jompo? Bukan. Kalau begitu ini di mana? Ini di telepon.
Sabtu depan kita bakalan gaul di klub paling top se-Jakarta. Kenapa harus ke klub kalau hanya untuk sekedar cari cowok? Bukannya kalian masih kuliah? Memangnya di kampus sudah nggak ada cowok? Atau mungkin ke mall? Daripada ke sini, lebih terlihat seperti, ya, jual diri. Berpose di depan pintu lagi-lagi sangat mengganggu dan menghalangi pengunjung lain yang ingin masuk atau keluar, dan selain itu Anda akan dicap sebagai norak. Lagu kita nih. Mereka bertiga datang di malam yang tepat, di klub yang tepat, yang kebetulan mendatangkan DJ yang tepat, yang dengan tepat memilih memainkan lagu yang tepat dan sesuai dengan lagu yang mereka pakai untuk latihan menari selama ini. Wow, benar-benar kebetulan, di atas kebetulan, di atas kebetulan, yang diselingi kebetulan melalui kebetulan. Bagaimana mungkin Anda tiba-tiba lupa caranya menggunakan high heels setelah beberapa menit yang lalu Anda berjalan normal, bahkan menari-nari dengan lincah dengan sepatu yang sama? Mau minum? Saya pesan minum ya. Buat kamu. Cheers. Entah karena tidak pernah mendengar nasihat orang tua, atau karena memang di zaman ini orang-orang belum mengenal apa itu sianida, sehingga Keke mau meminum minuman yang diberikan oleh orang yang baru saja ditemuinya. Ngomong-ngomong kayaknya sempelan kamu kelihatan. Sumpelan, seorang manusia biasa akan menyebut itu bra, BH, atau mungkin baju dalam. Tapi sumpelan, yang benar saja, kenapa Anda bisa menebaknya dengan sangat tepat? Biasa, 20-an tahun gue main skateboard. Tetep gue gak tahu cara berhentinya gimana. Terus ini apa? Ya, walaupun aneh, itu berhenti kan? Kalau cowok nyari cewek, yang dilihat apanya sih? Agamanya. Berarti setiap kenalan sama cewek, kita harus bilang dulu, boleh lihat KTP-mu nggak? Aku mau lihat agamamu dulu dong. Bodinya. Bodinya? Ya mukanya dulu lah. Cowok macam apa Anda? Baru kok, main buat kamu. Makasih. Yaudah, dah. Lah, bunganya ikutan kencan juga, nggak dibawa masuk dulu. Seorang cewek yang membukakan pintu depan dengan dandanan yang berantakan dan baju yang minim seperti ini. Steven tidak bisa melihat gelas yang ada di depannya dan tidak bisa memastikan ada dua orang yang berada di depannya. Tapi entah kenapa ia bisa melihat kartu nama yang dibawanya walaupun bentuk dan tulisannya lebih kecil. Sayang, gini-gini kan gue cowok juga. Lo perlu bukti apa? Maksud Anda kalau bukan cowok gak bisa sendawa gitu? Kalau lo sih kadar luasa. Kadar luasa. Seorang cewek dan cowok berduaan di dalam satu kamar yang sama. Sangat berbahaya karena bisa jadi orang ketiga adalah setan. Jika ini kena, kan harusnya nampannya yang jatuh. Kenapa malah kepalanya yang jatuh? Cewek dan cowok berduaan di kamar mandi. Kamar mandi? Kamar mandi? Apa alasannya? Apa motivasinya? Gimana ceritanya? Kok bisa diizinkan? Kenapa di sini? Kenapa berdua? Hah? 10 keanehan untuk ini. Berkencan dengan pria yang berbeda-beda, tetapi menggunakan kostum, lokasi, dan latar yang sama. Di mana itu berarti para gadis berkencan dengan beberapa lelaki yang berbeda di malam yang sama. Entah itu pantas disebut kencan atau lebih pantas disebut audisi. Berdasarkan kalender yang terlihat di sini, terlihat bahwa mereka memulai taruhannya di tanggal 1. Dan berhubung waktu awal taruhan perjanjiannya adalah 1 bulan. Sebulan kalau mau. Gimana? Deal? Sebulan. Oke. Dan berhubung mereka melakukan perjanjian di bulan Oktober, maka bukankah harusnya film ini berjudul 31 Hari Mencari Cinta? Aku juga udah nonton kok. Udah yang ke-25 kali malah. Seorang manusia yang mampu mengingat dengan jelas bahwa ia sudah menonton sebuah film tertentu sebanyak 25 kali. Bulu hidung yang berterbangan di salon. Ketika Gwen mengecek transferan bank, terlihat tanggal di HP-nya menunjukkan 14 Oktober.
Dan setelahnya, Olin minta tolong untuk dibelikan CD FC untuk dihadiahkan kepada Erik. Padahal jauh sebelum hari itu, Olin pernah terlihat menandai kalender di kamarnya. Dan pada hari itu, tanggal 14, sudah lewat. Dan pada hari saat ia menandai kalender ini, ia belum berkenalan dengan Erik. Dan ini bisa jadi membuktikan bahwa Olin adalah seorang penjelajah waktu. Tapi sekarang panjang. Terus kamu pakai apa namanya? Poni. Anda harus setidaknya bertapa selama 10 tahun, atau mungkin tinggal di dalam gua untuk bisa melupakan bahwa itu namanya poni. Ya semenjak aku putus sama kamu udah gak ada lagi yang bisa maksa aku buat mandi. Kata cowok yang kulitnya putih bersinar, mulus, tidak berminyak, dan tidak berjerawat. Makasih ya udah nemenin aku nonton. Pintu yang berada di area sopir tidak mengeluarkan suara ketika dibuka dan ditutup. Ini minumannya ya. Normalnya, Anda akan duduk di sebelah sini setelah mengantarkan minuman kepada tamu Anda, mengingat orang yang di depan Anda bukan siapa-siapanya Anda. Tetapi Olin tidak melakukan itu sehingga fitnah terjadi. Gimana? Udah sukses belum? Sukses apanya? Kata orang yang bahkan mencium tangan pacarnya sendiri sekalipun selalu gagal. Apa-apaan nih? Dan Keke masih sudi melanjutkan hubungannya dengan Brian setelah melihat kejadian ini. Kucing, tupai, belalang, atau bahkan Tyrannosaurus tidak membutuhkan buku ini untuk bisa melakukan apa yang ada di buku ini. Tapi entah kenapa Anda yang manusia merasa membutuhkannya. Tidak ada satupun dari mereka bertiga yang membawa kendaraan untuk pulang ke rumah. Padahal di rumah mereka punya ini. Berpose di tengah jalan akan membuat norak. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton hingga selesai. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan menekan salah satu dari link video berikut ini. Terima kasih.